bagian yang akhir ini. Oke, jadi masih lanjutan tentang sifat-sifat Alkitab. Yang pertama tadi sifat Alkitab bicara tentang kewibawaan atau authority of the Bible. Kedua bicara tentang ketidakbersalahan Alkitab, ineransi Alkitab. Ketiga berbicara tentang kejelasan Alkitab atau clarity. Keempat bicara tentang necessity atau kebutuhan utama atau keperluan mutlak dari Alkitab. Dan yang kelima disebut dengan sufficiency, bicara tentang kecukupan. Apa yang dimaksud dengan kecukupan Alkitab? Kecukupan Alkitab diartikan bahwa Alkitab berisi semua firman Allah yang dibutuhkan oleh orang percaya untuk keselamatan dan untuk hidup di dalam keselamatannya. Sehingga tidak diperlukan lagi tambahan tanda kutip kenyataan lain di luar Alkitab. Nah, itu maksudnya yang dimaksud dengan bahwa Alkitab itu sudah cukup untuk kebutuhan orang percaya, untuk keselamatannya dan juga untuk hidup di dalam keselamatannya. Kalau kita kan mengetahui ada ayat yang berkata, kerjakanlah keselamatan. Nah, jadi itu disampaikan oleh Paulus tentu kepada orang percaya. Yang dimaksudkan sebagai orang yang sudah diselamatkan, kita harus tetap mengerjakan tanda kutip atau melakukan hal-hal yang sesuai dengan keselamatan kita. Jadi bukan kita yang maksudnya mencari keselamatan diri kita sendiri, tapi orang yang sudah diselamatkan memang harus hidup sesuai dengan keselamatannya dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan baik atau pelayanan. Dengan demikian kita percaya bahwa Alkitab adalah cukup bagi satu-satunya sumber firman Allah yang diperlukan oleh manusia selamat dan hidup dalam keselamatannya. Jadi kita menolak segala penyataan lain yang tidak sesuai dengan Alkitab. Jadi kita tidak perlu menambah ataupun mengurangi. Bukti-bukti kecukupan Alkitab. Salah satu ayatnya yang kemarin kita baca juga nih dalam renungan 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 17 ya. 2 Timotius 3:15 bicara tentang bahwa kitab suci menuntun kepada keselamatan. Ayat 16-nya bicara tentang kitab suci yang menuntun kita dalam pertumbuhan. Tapi ayat 17 bicara tentang kitab suci yang melengkapi kita dalam pelayanan. Jadi cukup, Alkitab itu cukup. Ada lagi ayat-ayat lain yang bisa kita lihat di sini. Di dalam Yakobus pasal 1 ayat 18. Yakobus 1 ayat 18. Atas kehendaknya sendiri, ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua kita. Jadi, ini bicara tentang kecukupan ya firman itu. 1 Petrus 1 ayat 23. 1 Petrus 1 ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan kekal. Cukup ya untuk kita memperoleh hidup yang kekal, dikatakan dari firman Allah yang disebut sebagai benih yang tidak fana. Wahyu 22. Wahyu 22 ayat yang 18 sampai 19. Ya, ini wahyu terakhir ini. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini,
maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis dalam kitab ini. Wah, ayat 19. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus yang tertulis dalam kitab ini. Jadi Alkitab jelas ya menyatakan bahwa ya firman Allah itu sudah cukup. Apa yang sudah dinubuatkan dikatakan, apa yang sudah dituliskan di dalam kitab suci ini sudah cukup. Jadi tidak perlu ditambahkan, tidak perlu juga dikurangkan atau dikurangi. Karena ini jelas ya, Wahyu 22:18-19. Nah inilah bicara tentang kecukupan Alkitab. Alkitab itu cukup bagi kita. Ini aja nggak bisa kita baca ya. Artinya kita masih kurang waktu untuk membacanya. Kita mau tambah lagi buku-buku lain sebagai pedoman kita. Aduh. Lalu berikutnya sifat yang keenam, bahwa Alkitab tidak pernah gagal dalam maksudnya. Evisasi. Evisasi. Alkitab tidak pernah gagal dalam maksudnya. Jadi maksud dan tujuan Alkitab adalah memberikan berita tentang Allah dan rencana keselamatannya kepada manusia. Nah, dalam menyampaikan beritanya ini, Alkitab tidak pernah gagal mencapai maksudnya, baik untuk orang yang menerima keselamatan ataupun untuk mereka yang menolak. Untuk orang yang diselamatkan, firman Allah memberikan damai sejahtera dan hidup yang kekal. Untuk orang yang menolaknya, yang menolak firman, Allah menyatakan keadilannya dengan menghukum mereka ke dalam nyala api selama-lamanya. Jadi tidak pernah gagal. Jadi kalau orang bilang, aduh, banyak juga orang yang menolak firman Tuhan, berarti firman Tuhan tidak berkuasa. Nah itu pikiran sepihak kan begitu. Jadi sekalipun orang menolak firman, tidak percaya firman, firman Allah itu tidak pernah gagal. Karena bagi yang menolak, akan nyata keadilan Tuhan. Yang menolak itu berarti akan terhukum. Yang menolak pasti akan binasa. Dan itu juga firman Tuhan menyatakan, siapa yang percaya dan menerima akan diselamatkan. Tapi yang tidak percaya, tidak menerima akan dihukum. Jadi tetap efektif bagi siapapun. Jadi tidak pernah gagal dalam maksud. Jadi jangan dikira kalau orang injak-injak Alkitab, orang buang Alkitab, orang menolak Alkitab, berarti Alkitab gagal. Enggak, tetap juga. Karena bagi yang menolak, dia akan dapat hukuman. Jadi jangan ada seorang manusia pun merasa bahwa dia punya otoritas untuk menilai Alkitab berdasarkan pikirannya. Jadi ini sifat yang keenam ya. Nah, bukti-bukti dalam Alkitab. Misalnya kita lihat Yesaya 55 ayat yang ke-11. Yesaya 55 ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata, demikianlah firmanku yang keluar dari mulut. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Dan ini buktinya bahwa firman Allah tidak akan pernah gagal. Akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Itu Yesaya 55. Itu tentang sifat yang keenam. Kemudian yang ketujuh, ini unity atau kesatuan. Alkitab mempunyai satu kesatuan isi dan berita, yaitu Allah
yang menyatakan diri kepada manusia, umat pilihannya, dalam diri atau dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Jadi kesatuan isi dan beritanya, bahwa Alkitab kita disebut sebagai penyataan Allah. Jadi penyataan Allah baik mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, ya kita lihat puncaknya ada pada Yesus Kristus, puncak daripada penyataan Allah. Nah, kita bisa baca Ibrani ya, Ibrani pasal 1. Ibrani 1 ayat 1 sampai 4. Lihat di sana. Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 4. Nah, demikian firman Tuhan. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Dia duduk di sebelah kanan yang Maha Besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Jadi Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 4 ini mau menunjukkan kepada kita bahwa Yesus Kristus adalah puncak dari seluruh penyataan Allah. Kita sudah tahu arti penyataan ya, bahwa yang dimaksud dengan penyataan adalah cara Allah untuk memperkenalkan dirinya. Cara Allah untuk membuka diri supaya bisa dikenal oleh manusia. Kalau dahulu dikatakan ayat 1, pada zaman dahulu Allah berulang kali dengan pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan siapa? Nabi-nabi. Nabi itu banyak bernubuat. Tapi pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita, maksudnya Allah Bapa berbicara kepada kita melalui perantaraan anaknya. Siapa? Yesus Kristus. Karena Dia sudah datang ke dunia. Nah, siapa Yesus Kristus itu? Ternyata Yesus disebutkan di sini oleh penulis Ibrani, ya bukan hanya sekedar utusan, tetapi Ia ditetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah yang menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Jadi di sini kita lihat Yesus yang disebut sebagai pernyataan Allah yang berbicara kepada kita. Dia adalah pencipta, tapi Dia juga adalah pemelihara yang menopang segala yang ada dengan firman-Nya. Dia pencipta, Dia pemelihara, tapi dikatakan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, artinya Dia adalah penebus. Dia adalah penebus, Dia adalah penyelamat. Tapi Ia sekarang dikatakan duduk di sebelah kanan yang Maha Besar, artinya Dia adalah Raja yang berkuasa atas seluruh kehidupan kita. Dan posisinya dikatakan jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Nah, menunjukkan tentang superioritas atau keunggulan Yesus Kristus dibandingkan dengan ya malaikat-malaikat, bahkan juga dibandingkan dengan nabi-nabi, dibandingkan dengan imam-imam. Dan sebab kalau kita baca
Ibrani secara keseluruhan? Ya, saya tahu Bapak-Bapak sudah belajar Ibrani atau belum. Tetapi kitab Ibrani mau menunjukkan kepada kita tentang keunggulan Kristus, superioritas Kristus, bahwa dia lebih tinggi dari malaikat, lebih tinggi dari nabi, lebih tinggi dari Musa, Yosua, lebih tinggi dari imam-imam besar, lebih tinggi dari semuanya. Jadi karena itu dikatakan kepada orang-orang Ibrani yang menerima surat ini, jangan kamu ragu, sekalipun kamu ada penderitaan, ada kesusahan, jangan balik kepada iman yang semula yang tidak sesuai gitu ya. Sekalipun ada pengajar-pengajar sesat, jangan mau digoyahkan oleh semua pengajaran yang menyesatkan, karena bagi kita istilahnya Kristus itu sudah cukup. Melalui Kristus kita mengenal siapa Allah yang sesungguhnya. Karena dikatakan di sini pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan peran-peran anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Masih ada keraguan bagi kita? Ya tentu, saya tidak ragu. Jadi Alkitab menyatakan itu. Perjanjian lama, semua itu kan menunjuk kepada Yesus Kristus sebagai Mesias yang dijanjikan. Perjanjian baru juga menyatakan bahwa Yesus Kristus itu sudah datang menggenapi semua janji itu. Bahkan penulis kitab Injil seperti Matius banyak berkata, ya maka genaplah. Yesus sendiri juga berkata, genaplah, sudah digenapi di dalam dia semua yang dijanjikan. Jadi itu satu kesatuan. PL dan PB menjadi unity yang kesatuan beritanya itu menyatakan tentang Allah yang hidup, yang transenden betul, yang melampaui segala pikiran kita yang tidak terjangkau, tetapi yang juga sudah menyatakan diri di dalam Yesus Kristus, sehingga dia bukan hanya transenden tapi imanen. Ya, imanen artinya yang bisa kita alami, yang bisa kita rasakan kehadirannya, kasihnya, kuasanya bekerja di dalam kita. Amin ya. Ini di sedikit rada-rada khotbah di bagian akhir ini. Inilah kalau dosen juga pendeta ya begitu. Jadi ini bicara tentang sifat-sifat Alkitab, saya harap ini jelas sehingga makin menguatkan kita di dalam iman dan pengajaran kita. Yang paling akhir saya sampaikan secara singkat ya sebagai poin-poin kesimpulan keunikan Alkitab ya. Saya sebut saja keunikan Alkitab. Ya, berikut ini adalah daftar membuktikan bahwa Alkitab adalah sangat unik. Disebut unik karena tidak ada duanya. Pertama, satu-satunya kitab yang ditulis dalam jangka waktu 1.500 tahun dan melibatkan kisah dari 60 generasi. Satu-satunya. Biasa. Kemudian ditulis yang kedua oleh kurang lebih 40 penulis dari berbagai kalangan. Ada raja, nabi, nelayan, penulis puisi, orang kaya, petani, ahli filsafat, negarawan, ahli politik, gembala, militer, dokter, ya, dan lain sebagainya. Tertabit ya Lukas. Jadi ini adalah keunikan yang tidak dimiliki oleh buku-buku lainnya di dunia ini. Kemudian ditulis di tempat-tempat yang berbeda. Ada yang ditulis ketika di penjara, di padang belantara, di bukit, di istana, di pulau terpencil, di berbagai tempat. Tapi kita lihat semuanya tetap menjadi satu kesatuan. Ditulis dalam zaman dan waktu tempat yang berbeda di 3 benua ya, dan keadaan yang berbeda-beda. Jadi ada yang ditulis di Asia, Afrika, di Eropa, ya semuanya ya berbeda-beda waktu zaman. Ditulis dalam 3 macam bahasa, ada Ibrani, memang ada sedikit bahasa Aram di dalam perjanjian lama seperti beberapa pasal kitab Daniel, kemudian perjanjian baru dalam bahasa Yunani. Buku yang paling jujur menceritakan semua kebaikan dan kejelekan sifat manusia. Ya, jadi sekalipun disebut kitab suci, bahwa di dalamnya berisi semua ya,
secara terbuka, baik tentang kejahatan manusia, dosa-dosa manusia dicatat di sana. Lalu orang pernah bertanya, "Loh, itu kan berisi tentang kejahatan manusia, kesalahan-kesalahan Daud misalnya, kemudian Salomo atau Paulus sebelumnya, kok dicatat, kok disebut sebagai firman?" Nah, kita memahaminya sebagai pengilhaman tadi ya, bahwa semua yang tersurat, semua yang tertulis di sini diilhamkan oleh Roh Kudus. Jadi bukan maksudnya semua yang ditulis di sini semuanya itu hanya kata-kata yang apa, yang bicara semua yang jujur, apa namanya, kalimat-kalimat yang semuanya tidak ada konotasi teguran, tidak ada kesalahan, bukan seperti itu. Kita memahami yang namanya pengilhaman itu artinya sesuatu yang dinyatakan oleh Tuhan, ya kemudian untuk dituliskan semua hal-hal yang sifatnya bukan hanya mengajar, tapi juga menyatakan kesalahan, kan gitu ya. Karena itu ditulis untuk tahu bahwa ini yang salah, sehingga bisa diperbaiki, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Ya. Kalau tidak dinyatakan apa yang salah, kita tidak tahu apa itu dosa. Jadi mengapa ditulis kitab Taurat? Supaya tahu aturannya. Oh, ini yang harus dilakukan. Kalau untuk ibadah, seperti ini. Kalau ada kesalahan, harus ada korban-korban, ini harus dilakukan. Ini harus dilakukan. Jangan ini, jangan itu. Ya, jangan membunuh, jangan mencuri. Tapi yang lain dikatakan, kuduskanlah hari Sabat dan seterusnya. Artinya ada yang sifatnya perintah, tapi juga ada yang sifatnya larangan, kan gitu. Itu kitab suci kita. Ada perintah, ada larangan, tapi juga ada janji berkat. Tuhan tidak hanya memerintah, Tuhan tidak hanya melarang, tapi juga ada janji berkat yang disediakan. Jadi itu keunikan juga ya. Ya, Alkitab buku yang paling jujur menceritakan semua kebaikan dan kejelekan sifat manusia. Kemudian buku yang berisi nubuatan dan yang kebenaran nubuatannya sudah terbukti. Tadi kan kita sudah dengar di awal bahwa kitab suci ditulis dalam kurun waktu yang panjang ribuan tahun dengan penulis yang berbeda, tahun yang berbeda, kemudian nubuatannya kok bisa mengarah kepada pribadi yang sama, dan itu sudah terbukti. Alkitab juga adalah buku yang dapat bertahan melalui waktu, penganiayaan, kritikan, pengerusakan, dan lain sebagainya. Alkitab adalah buku pertama yang diterjemahkan berulang-ulang dalam jumlah bahasa terbanyak dan sudah disebarkan ke seluruh penjuru dunia. Ini keunikan. Kemudian mempunyai pengaruh luar biasa karena orang berdosa besar pun, orang yang paling berdosa pun, ya semua kita paling berdosa ya, tapi ada pengakuan seperti Paulus, aku yang paling berdosa, dapat diubahkan menjadi orang yang baik dan berbudi. Nah, inilah kita lihat keunikan Alkitab. Inilah yang merupakan penutup juga kesimpulan, dan kita belajar pengantar teologi sistematika, kemudian dilanjutkan dengan bibliologi, kita semakin diteguhkan ya, semakin diperlengkapi untuk kita lebih siap lagi melayani, lebih siap lagi mengajar, entahkah mengajar siswa, mengajar jemaat, entahkah KTB, entahkah pembinaan dan lain sebagainya. Semakin meyakinkan orang lain tentang Alkitab yang adalah penyataan Allah, yang adalah pengilhaman Allah. Alkitab adalah firman Allah. Kitab firman Allah yang berotoritas, yang berwibawa. Alkitab adalah firman Allah yang tidak mungkin salah dan tidak mungkin keliru. Itulah ineransi dan infallibility. Bahwa Alkitab itu cukup jelas, clear. Bahwa Alkitab itu juga mutlak diperlukan, necessity. Bahwa Alkitab itu juga cukup, ya. Alkitab itu tidak perlu ditambah, tidak perlu dikurangi, sufficient. Bahwa Alkitab itu
juga disebutkan tidak pernah gagal, dan yang terakhir Alkitab itu adalah merupakan satu kesatuan. Kesatuan, tema penting dari Alkitab yang paling utama itu berkaitan dengan janji keselamatan, janji tentang Mesias. Alkitab Perjanjian Lama menubuatkan tentang perjanjian baru, itulah janji tentang keselamatan. Semua menunjuk kepada Kristus yang disalibkan itu. Tapi kemudian perjanjian baru semua juga berbicara tentang Kristus yang sudah datang, yang sudah disalibkan itu. Jadi bisa disimpulkan bahwa Kristus adalah puncak penyataan Allah. Kalau kita mau mengenal siapa Allah, Allah Tritunggal, maka harus percaya dan terima Yesus Kristus. Dari itulah yang kita beritakan. Kita juga mau bisa menyatakan bahwa pusat atau sentral dari seluruh kitab suci itu bertumpu kepada Yesus Kristus. Bisa juga kita katakan bahwa pusat dari seluruh sejarah Perjanjian Lama, Perjanjian Baru ada pada Yesus Kristus. Bahkan yang lebih khusus kita juga bisa menyatakan bahwa pusat kehidupan kita adalah Yesus Kristus. Jadi luar biasa kita berbicara tentang Alkitab, firman Allah, bicara tentang Yesus adalah firman Allah yang sudah datang menggenapi semua janji Tuhan bagaimana dinyatakan di dalam Alkitab. Ya. Jadi inilah akhir daripada pembelajaran kita. Terima kasih Bapak untuk kesetiaannya mengikuti dari hari pertama sampai dengan hari kelima ini. Nah, nanti setelah ini saya akan bagikan soal, tapi kalau misalnya ada pertanyaan, masih bisa dikasih kesempatan. Kalau ada bisa, kalau tidak ada berarti kita akhiri Zoom-nya dan nanti saya kirim melalui WA soalnya. Pak Bastian ada? Ini Pak Bastian di tempat yang berbeda ini ya dari kemarin. Apakah ada cukup Pak Bastian? Sudah kedengaran suaranya. Ini kalau maksudnya mengenai soal ujiannya nanti langsung dikumpulkan atau nanti? Oh iya, ini enggak susah Pak, langsung aja nanti. Punya kita akhiri saja hari ini gitu loh.